losing time, I'm fading fast. Rossi kepedean, mengira Marc Marquez kalah di Catalunya karena takut ancaman darinya. Bos Ducati beberkan fakta mengejutkan. Kemenangan Alex Marquez di Grand Prix Catalunya 2025 seharusnya menjadi cerita indah tentang kebangkitan sang adik, yang berhasil mematahkan dominasi luar biasa kakaknya, Marc Marquez. Namun, suasana padek justru kembali panas setelah Valentino Rossi melontarkan komentar pedas yang menyulut perdebatan. Rossi menilai bahwa kekalahan Marc di Catalunya terjadi karena ancaman emosional yang ia lontarkan usai sprint race sebelumnya. Namun, pernyataan ini segera dimentahkan oleh pihak Ducati. Sang bos tim, Gigi Dalinya, membongkar fakta mengejutkan. Marc sejatinya secara sengaja menahan diri dan memberi kesempatan emas kepada adiknya untuk merasakan kemenangan di kandang sendiri, karena ia sudah puas dengan banyaknya kemenangan musim ini. Sabtu kemarin, Marc Marquez sukses merebut kemenangan ke-14 di sprint Catalunya. Kemenangan itu membuat jaraknya di klasemen makin lebar, dan peluang mengunci gelar dunia di Misano semakin nyata. Namun, dalam euforia kemenangan tersebut, Rossi secara tiba-tiba melontarkan kalimat kontroversial. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Rossi berkata, "Jika Marc berani mengunci gelar di Misano, itu akan menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Saya tidak akan pernah memaafkan dia." Ancaman itu sontak menjadi topik hangat. Bahkan sebelum race utama dimulai, media sosial penuh dengan perdebatan. Sebagian menilai Rossi terlalu emosional, sebagian lagi justru mendukungnya. Minggu, di balapan utama Catalunya, Alex Marquez tampil luar biasa. Ia start dari pole position, memimpin sebagian besar lap, dan meski terus ditempel ketat oleh Marc, ia berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini sangat emosional. Bagi publik, momen ini terasa seperti dongeng indah. Sang adik akhirnya mencicipi kejayaan di depan fans Spanyol, tepat di sirkuit yang penuh sejarah bagi keluarga Marquez. Namun, drama di luar lintasan justru membuat cerita kemenangan ini agak ternoda. Tak lama setelah balapan, Rossi kembali bersuara. Kali ini, ia menanggapi hasil race dengan nada menyindir. "Mungkin Marc tidak terlalu memaksakan diri karena ingat peringatanku. Ia tahu Misano bukan tempat yang tepat untuk selebrasi gelar. Saya rasa ia sedikit menahan diri," ujar Rossi dengan senyum penuh arti, dikutip media Spanyol. Komentar itu membuat publik sontak mengaitkan kemenangan Alex dengan ketakutan Marc terhadap ancaman Rossi. Bagi sebagian tifosi Yellow Army, narasi ini adalah bukti bahwa Valentino masih memiliki pengaruh besar, meski sudah pensiun. Namun, cerita yang sesungguhnya jauh lebih kompleks, dan bahkan terungkap dalam pernyataan resmi dari kubu Ducati. Hanya beberapa jam setelah komentar Rossi ramai dibicarakan, bos Ducati, Gigi Dalinya, langsung membongkar semua fakta sebenarnya. Dalam sebuah wawancara, Dalinya menegaskan bahwa kekalahan Marc sama sekali tidak ada hubungannya dengan ancaman Rossi. "Mari saya luruskan. Marc sudah banyak menang musim ini, baik sprint maupun balapan utama. Dia merasa tidak perlu menghabiskan semua kemenangan sendirian. Di Catalunya, dia memilih untuk tidak menyerang secara agresif dan memberi ruang bagi Alex. Itu adalah keputusan penuh respek, lahir dari rasa cinta sebagai kakak, bukan karena tekanan atau ancaman dari siapapun," tegas Gigi. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa keputusan itu lahir dari diskusi pribadi antara Marc dan tim. Marc ingin berbagi momen bersejarah bersama adiknya, terutama di kandang sendiri. Marc berkata kepada saya sebelum race, "Jika ada kesempatan, saya ingin Alex merasakan kemenangan ini. Saya sudah punya banyak. Biarkan dia merasakannya di depan publik sendiri." Marc sendiri akhirnya buka suara. Ia menolak anggapan bahwa ia takut pada Rossi. Dengan wajah tenang, ia menjelaskan bahwa kemenangan Alex adalah bentuk hadiah. "Saya menghargai Valentino, tapi saya tidak balapan untuk memenuhi ancaman siapapun. Catalunya adalah rumah kami. Saya sudah meraih banyak podium di sini. Alex berjuang keras, dan saya tahu betapa berarti kemenangan ini baginya. Jadi, saya memilih untuk tidak mengambil semua sorotan. Ini tentang keluarga, bukan rivalitas," kata Marc. Ucapan ini membuat publik tersentuh, meskipun tak semua orang percaya. Sebagian menilai Marc memang terlalu dominan dan bisa saja menang jika benar-benar ngotot. Namun, faktanya, Alex akhirnya bisa meraih kemenangan perdananya di sini, dan itulah yang ingin dirayakan Marc. Pernyataan Ducati dan Marc memunculkan diskusi panjang. Banyak yang menilai tindakan Marc adalah bentuk kedewasaan, bukti bahwa ia bukan hanya pembalap haus kemenangan, melainkan juga kakak yang tahu cara berbagi kebahagiaan. Namun,
ada juga suara skeptis. Beberapa komentator menilai bahwa pernyataan Ducati hanyalah narasi resmi untuk menutupi fakta bahwa Mark kalah, karena memang tak bisa melewati Alex. Menariknya, meski fakta sudah diungkap Ducati, Rossi tetap pada pendiriannya. Dalam wawancara lanjutan, ia berkata, "Percaya atau tidak, saya tidak peduli. Yang jelas, Mark tidak menang di Catalunya. Dan Misano tetap akan menjadi ujian sesungguhnya," tegas Rossi. Sikap keras Rossi menunjukkan bahwa rivalitasnya dengan Mark tidak akan pernah benar-benar reda, meski mereka sudah berada di jalur berbeda. Terlepas dari drama narasi, hasil Catalunya memberikan dampak besar pada kejuaraan. Mark masih unggul jauh di klasemen dengan 487 poin, sementara Alex kini menguat di posisi kedua dengan 305 poin. Secara matematis, gelar dunia Mark hanya tinggal menunggu waktu. Namun, narasi tentang kakak mengalah demi adik bisa menjadi cerita emosional musim ini. Bagi Ducati, momen ini adalah bukti kekuatan tim dan harmoni keluarga Marquez. Dan bagi Rossi dan tifosinya, momen ini justru bahan sindiran baru. Rossi beri ancaman pada Marc Marquez. Jika berani kunci gelar di Misano, maka dirinya akan benci Mark selamanya. Dunia MotoGP kembali diguncang dengan pernyataan yang mengejutkan. Hanya sehari setelah Marc Marquez menjuarai sprint race di Catalunya dan semakin dekat dengan gelar juara dunia musim 2025, legenda hidup Valentino Rossi melontarkan ancaman emosional yang menyalakan kembali bara lama rivalitasnya dengan sang juara dunia 8 kali. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung di paddock VR46, Rossi mengungkapkan bahwa dirinya akan benci selamanya pada Marquez jika sang pembalap Ducati berani memastikan gelar dunia di sirkuit Misano, tanah kelahirannya sendiri. Balapan sprint di Catalunya, Sabtu kemarin, penuh drama. Alex Marquez yang sempat memimpin dengan nyaman justru terjatuh, dan posisi terdepan akhirnya diwarisi oleh kakaknya, Marc Marquez. Kemenangan tersebut menandai kemenangan sprint ke-14 Marc musim ini, dan membuatnya semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-7 di kelas MotoGP. Namun, kemenangan itu tidak hanya berarti secara klasemen, tetapi juga menjadi titik pemicu bagi Valentino Rossi untuk kembali angkat bicara. Dalam sesi santai bersama media Italia sebelum bertolak ke Misano, Rossi mengungkapkan kegelisahannya. Baginya, kemenangan Marquez di Catalunya hanyalah langkah awal menuju skenario yang ia anggap sebagai mimpi buruk, yaitu Marquez merayakan gelar dunia di depan lautan penggemar Rossi di Misano. Kemarin dia menang di Catalunya, dan saya tahu itu membuka peluang besar untuk menutup gelar lebih cepat. Tapi jika dia memilih Misano untuk memastikan juara, itu akan jadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Saya tidak akan bisa memaafkan dia, tegas Rossi dengan tatapan serius. Bagi kebanyakan pembalap, Misano adalah salah satu seri penting di kalender MotoGP. Tetapi bagi Valentino Rossi, Misano adalah rumah. Selama karirnya, kemenangan di Misano bukan hanya pencapaian olahraga, melainkan momen emosional yang mempersatukan dirinya dengan penggemar setia. Itulah mengapa bayangan Marc Marquez mengunci gelar di Misano dianggap sebagai bentuk penghinaan personal. Rossi menilai, perayaan semacam itu di halamannya sendiri akan meninggalkan bekas luka emosional, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi puluhan ribu tifosi yang selalu hadir untuk mendukung VR46. Misano adalah jantung saya. Fans datang dari seluruh dunia untuk mengenang momen-momen bersama saya. Jika dia juara di sana, di hadapan mereka, itu akan terasa seperti merampas sesuatu yang sakral, lanjut Rossi. Sejak insiden terkenal di Sepang tahun 2015, hubungan Rossi dan Marquez selalu diwarnai ketegangan. Meski Marquez telah berusaha bersikap profesional di depan publik, para penggemar tahu bahwa luka lama itu tidak pernah benar-benar sembuh. Banyak pihak menilai, rivalitas mereka adalah salah satu episode paling panas dalam sejarah MotoGP modern. Kini, 1 dekade lebih berlalu, Rossi sudah pensiun dan beralih peran menjadi pemilik tim VR46 Racing Team. Sementara itu, Marquez masih menjadi kekuatan utama di lintasan, bahkan lebih berbahaya setelah bergabung dengan Ducati. Namun, perasaan Rossi terhadap Marquez rupanya tidak berubah. Pernyataan emosional yang dilontarkannya setelah sprint Catalunya menjadi bukti bahwa sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Mendengar ancaman Rossi, Marc Marquez tidak menunjukkan kemarahan. Kabar tentang ancaman Rossi menyebar ke paddock MotoGP. Beberapa pembalap senior seperti Andrea Dovizioso yang kini berstatus sebagai test rider, ikut angkat bicara. Valentino tahu betul bagaimana memanaskan suasana. Kata-katanya bukan sekadar ancaman, tapi strategi untuk menekan Marc secara psikologis. Pertanyaannya,
Dengan Mark yang sekarang, apakah ia terpengaruh dengan psiwar dari Valentino? Ungkap Dovizioso. Dengan atmosfer yang semakin panas, banyak pihak khawatir bahwa balapan Misano akan berubah menjadi ajang konfrontasi emosional, baik di lintasan maupun di tribun. Pihak Dorna dikabarkan menyiapkan protokol keamanan ekstra untuk mencegah potensi kerusuhan, terutama mengingat jumlah tifosi Rossi yang diperkirakan mencapai puluhan ribu. CEO Dorna, Carmelo Espeleta, bahkan sempat memberikan komentar singkat. Kami menghormati semua legenda, termasuk Valentino, tetapi MotoGP adalah kompetisi global. Tidak ada sirkuit yang benar-benar milik pribadi. Kami akan memastikan Misano tetap menjadi perayaan olahraga, bukan konflik, ungkap Espeleta dengan tegas. Secara matematis, Marc Marquez memang memiliki peluang besar untuk memastikan gelar dunia di Misano. Apalagi setelah kemenangan sprint di Catalunya yang membuat jarak poin dengan rival terdekat semakin jauh. Namun, pertanyaannya kini bukan hanya soal strategi di lintasan, melainkan juga bagaimana ia mengatasi tekanan emosional dari luar. Banyak analis menilai, Rossi sedang memainkan permainan mental. Dengan melontarkan ancaman terbuka, ia berharap Marquez akan merasakan beban ekstra saat memasuki Misano, sirkuit yang memang dikenal sulit dan penuh tantangan. Jika Marquez gagal tampil maksimal, Rossi akan dianggap berhasil mengguncang mental rival lamanya meski sudah pensiun. Sebaliknya, jika Marquez tetap juara di Misano, itu akan menjadi pukulan telak bagi ego Rossi dan penggemarnya. Lebih jauh, kontroversi ini menunjukkan bagaimana Misano telah menjadi simbol transisi generasi. Di masa lalu, sirkuit ini adalah panggung utama Rossi, ikon MotoGP yang membesarkan olahraga ini hingga tingkat global. Kini, di era baru, Misano bisa menjadi saksi bagaimana Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai pewaris tahta MotoGP modern. Apakah dunia siap menerima peralihan simbolik itu? Ataukah para tifosi Rossi akan menolak kenyataan dengan segala cara? Pertanyaan ini akan terjawab hanya setelah bendera finish dikibarkan di Misano. Pedro Acosta dikasih paham, langsung terseok-seok kejar Marc Marquez di MotoGP Hungaria. Gap hingga 4 detik, Marquez ngamuk, obrak-abrik Balaton Park. MotoGP 2025 akhirnya menandai sejarah baru dengan hadirnya Grand Prix Hungaria di sirkuit Balaton Park, sebuah trek modern yang dibangun di tepian Danau Balaton, jantung wisata Eropa Tengah. Setelah puluhan tahun absen dari kalender, Hungaria kembali mencatatkan dirinya di peta MotoGP, dan balapan perdana di sana langsung menyajikan drama, rivalitas, hingga ketegangan yang membuat para penonton bersorak, terkejut, sekaligus terpaku. 3 nama yang paling mencuri perhatian tak lain adalah Pedro Acosta, pembalap muda KTM, Marco Bezzecchi, pembalap anyar Aprilia, dan tentunya juga Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang kini membela Ducati. Pertarungan mereka bukan hanya sekadar duel lintasan, melainkan juga benturan generasi yang penuh cerita. Sejak awal akhir pekan, atmosfer di paddock terasa berbeda. Para pembalap menyambut Balaton Park dengan rasa penasaran. Trek sepanjang 4,65 km dengan 17 tikungan itu digadang-gadang sebagai salah satu yang paling teknis dan menantang di kalender musim ini. Tikungan cepat, cicane sempit, serta lintasan lurus panjang di bagian belakang membuat setup motor harus benar-benar seimbang. Hari Jumat, mata dunia MotoGP langsung tertuju pada duel Acosta versus Marquez. Pada sesi latihan, pembalap 20 tahun asal Mazaron itu tampil menggila. Dengan gaya agresifnya, ia melibas tikungan demi tikungan, nyaris tanpa ragu, bahkan di area cepat yang masih asing bagi para rider lain. Hasilnya, Acosta mencetak waktu tercepat, unggul hanya 0,006 detik dari Marc Marquez. Namun, drama baru saja dimulai. Hari Sabtu, drama semakin menggila. Marquez tampil sempurna di sesi kualifikasi. Dengan Ducati GP25, ia mencetak pole position setelah 2 kali memecahkan rekor lap sirkuit Balaton Park. Sorak-sorai pecah dari tribun, dan awak Ducati merayakan seperti kemenangan sudah di tangan. Sebaliknya, Acosta kembali harus menelan pahit. Ia terjatuh lagi di Q2, kali ini lebih keras. Motornya terpental ke gravel, bahkan hampir menghantam seorang kameramen bernama Showau. Crash itu memaksa Acosta start dari posisi ke-7, jauh di belakang Marquez yang sudah mengamankan pole. Hari Minggu menjadi puncak. Saat lampu merah padam, Marquez langsung melesat dari pole. Namun, kejutan terjadi di tikungan pertama. Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi, yang agresif menutup racing line. Kontak itu membuat Ducati bernomor 93 goyah sejenak dan harus melebar.
Alhasil, Marquez terlempar ke posisi P3, sementara Bezzecchi memimpin di depan, diikuti Franco Morbidelli. Dari tribun, ribuan penggemar Hungaria bersorak melihat awal yang begitu kacau. Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk membalas. Pada lap ketiga, ia menyalip Morbidelli dengan manuver bersih di tikungan tajam. Sorakan membahana, sang maestro kembali ke posisi 2, kini tepat di belakang Bezzecchi. Dari situ, duel sesungguhnya dimulai. Bezzecchi berusaha mempertahankan posisi terdepan, sementara Marquez menempel ketat. Lap demi lap mereka saling sodok waktu, menekan ban, menggeser motor, dan membuat jarak di belakang melebar. Para komentator menyebut duel ini sebagai pertempuran dua generasi Italia dan Spanyol yang tak terhindarkan. Puncak duel terjadi pada lap ke-11. Marquez yang terus membayang akhirnya menemukan celah. Di tikungan cepat sebelum straight belakang, ia menyalip Bezzecchi dengan manuver berani. Ducati GP25-nya melesat, seolah menancapkan bendera kemenangan di tengah Hungaria. Bezzecchi sempat mencoba balas di lap berikutnya, tetapi Marquez sudah terlalu konsisten. Begitu mengambil alih pimpinan, ia langsung melesat tak terkejar lagi. Pedro Acosta yang start dari P7 tidak tinggal diam. Dengan agresif khasnya, ia melibas beberapa rider di lap awal. Satu persatu pembalap dilewatinya, hingga ia berhasil masuk ke kelompok depan. Acosta akhirnya overtaking Bezzecchi di awal lap ke-16. Meski lajunya bagus, Acosta sudah tertinggal hampir 3 detik dari Marquez yang memimpin. 10 putaran tersisa. Alih-alih terpangkas, gap Marquez dengan Acosta malah terus melebar. Sampai putaran ke-21 jaraknya sudah 3,9 detik. Sejak momen itu, jalannya race seakan berubah. Marquez mengamuk, mengobrak-abrik catatan waktu, lap demi lap konsisten di angka yang hampir mustahil diikuti lawan. Bezzecchi akhirnya hanya puas mempertahankan posisi 3 dari tekanan Morbidelli. Acosta berhasil menjaga posisinya di P2, tapi jelas terlihat perbedaan pengalaman. Setiap kali ia mencoba mendekat, Marquez sudah terlanjur membuka gap. Akhirnya, ketika bendera finish dikibarkan, Marc Marquez melintasi garis pertama sebagai pemenang MotoGP Hungaria 2025. Sebuah kemenangan yang bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kecerdikan membaca momen. Dari pole position, sempat terjatuh ke P3 akibat senggolan, kembali bangkit, menyalip lawan satu persatu, lalu mengunci balapan sejak lap ke-11. Itu adalah bukti mengapa ia dijuluki The End of Cervera, yang tak pernah menyerah. Setelah balapan, Marquez sempat berkata dalam wawancara, "Saya tahu Pedro cepat, tapi pengalaman membuat perbedaan. Dia akan belajar, dan saya yakin suatu hari nanti dia akan jadi lawan yang lebih sulit lagi." Ucapan itu terdengar seperti pujian sekaligus peringatan. Sementara Acosta mengakui, "Hari ini saya belajar banyak. Marc terlalu kuat, tapi saya akan kembali lebih cepat." Balapan di Hungaria ini menjadi semacam simbol peralihan era yang sedang terjadi di MotoGP. Marquez, yang sudah memasuki usia 32 tahun, masih menunjukkan kekuatan, konsistensi, dan kecerdikan di lintasan. Di sisi lain, Acosta, dengan agresivitas mudanya, memberikan bayangan masa depan yang penuh potensi. Pertarungan keduanya bukan hanya soal siapa lebih cepat hari itu, melainkan juga tentang siapa yang akan menguasai masa depan MotoGP. Penonton pulang dengan perasaan puas. Mereka baru saja menyaksikan duel dua generasi. Marquez mendominasi dengan cara elegan, Acosta berjuang mati-matian dengan semangat muda. Pol Espargaro sampai terheran-heran sampai melongo. Saksikan langsung kepuasan dan kejeniusan Marc tampil dengan strategi yang sangat terstruktur. Kuasai sirkuit Balaton Park dan keluar sebagai juara di sprint race. Ajang MotoGP selalu penuh drama dan kejutan. Namun balapan sprint di sirkuit Balaton Park kali ini terasa seperti panggung pribadi Marc Marquez. Ia tidak hanya menang, tetapi melakukannya dengan cara yang membuat para penonton ternganga dan rivalnya sampai kehabisan kata-kata. Salah satunya adalah Pol Espargaro, yang setelah lomba mengaku benar-benar terheran-heran hingga melongo menyaksikan kecerdikan sekaligus kepuasan Marquez di lintasan. Dengan strategi yang sangat terstruktur, Marquez menguasai jalannya balapan dan akhirnya keluar sebagai juara dengan keunggulan gap mencapai 2,3 detik lebih dari pesaing terdekatnya. Sejak detik pertama, atmosfer di Balaton Park terasa mencekam. Para pembalap bersiap di grid, mesin-mesin meraung keras, penonton bersorak, dan semua mata menunggu detik lampu start padam. Begitu lampu hijau menyala, Marc Marquez langsung melesat bak peluru.
Ia tampak sudah menyiapkan strategi start yang begitu matang. Tanpa sedikit pun ragu, Marquez menekan gas penuh, mengambil racing line terbaik, dan mengamankan posisi terdepan menuju tikungan pertama. Namun, drama besar langsung terjadi di belakangnya. Fabio Quartararo yang mencoba menyalip dari sisi dalam justru kehilangan kendali. Seketika ia terjatuh dan menyeret motornya keluar lintasan. Crash itu membuat situasi di tikungan awal kacau. Sejumlah pembalap harus melebar untuk menghindari tabrakan, dan dalam sekejap posisi grid berubah drastis. Sementara itu, di tengah kekacauan, Marc Marquez justru terlihat begitu tenang. Ia tidak terganggu sedikit pun dengan insiden di belakang. Dengan penuh percaya diri, ia terus membuka gas dan keluar dari tikungan pertama sebagai pemimpin balapan. Kebanyakan orang selalu mengingat Marc Marquez sebagai pembalap agresif, penuh manuver ekstrim, dan tak pernah takut jatuh. Namun kali ini, penampilannya berbeda. Di Balaton Park, ia menunjukkan sisi lain, cerdas, penuh perhitungan, dan sangat terstruktur. Ia seperti sudah menghafal sirkuit ini di luar kepala, tahu persis di mana harus menekan, di mana harus menghemat ban, dan kapan harus membuka celah untuk menambah gap. Di lap-lap awal, Fabio Di Gia mencoba memberikan tekanan. Ia memanfaatkan slipstream di lintasan lurus panjang Balaton Park, berharap bisa mendekat. Namun Marquez tidak terpancing. Ia tetap menjaga racing line rapi, fokus pada konsistensi waktu putaran, dan secara perlahan mulai membuka jarak. Sektor demi sektor, Marquez menunjukkan kejeniusan strategi. Di sektor teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat, ia mampu mempertahankan momentum dengan sangat mulus. Ia tidak pernah kehilangan traksi, tidak terburu-buru, tetapi justru mengatur irama balapan layaknya seorang konduktor orkestra. Menjelang pertengahan sprint race, penonton mulai menyadari sesuatu yang istimewa. Marquez tidak hanya memimpin, tetapi gap waktunya dengan Di Gia terus melebar. Dari awalnya hanya 0,7 detik, jarak itu bertambah menjadi 1,2 detik, lalu 1,8 detik. Hingga akhirnya, di lap-lap terakhir, Marquez berhasil membuat gap stabil di angka 2,3 detik lebih. Dalam balapan sprint yang jaraknya jauh lebih pendek daripada race utama, selisih 2,3 detik adalah angka yang luar biasa besar. Itu bukan sekadar kemenangan, melainkan pernyataan dominasi. Seakan-akan Marquez sedang mengatakan kepada rivalnya, "Kalian bisa mencoba, tapi kalian tidak akan bisa menyentuhku." Bagi para pembalap lain, menyaksikan aksi Marquez hari itu terasa seperti kuliah gratis tentang seni balap. Pol Espargaro, yang finish di luar 5 besar, justru menjadi salah satu yang paling keras menyuarakan kekagumannya. Dalam wawancara setelah lomba, ia tampak masih tidak percaya dengan apa yang baru ia lihat. "Saya benar-benar terheran-heran, sampai tercengang sendiri melihat bagaimana Marc mengatur balapan ini. Dari awal sampai akhir, semuanya terasa sudah ada dalam rencananya. Tidak ada satupun kesalahan, tidak ada momen panik, hanya kontrol penuh dari seorang pembalap yang tahu persis apa yang dia lakukan," kata Pol dengan nada kagum. Ia melanjutkan, "Pantas saja Marc sulit sekali dikalahkan. Saya pikir dia hanya agresif dan cepat. Tapi ternyata ada strategi sejenius ini di balik penampilannya. Cara dia membuat gap 2,3 detik di sprint race. Itu gila. Kami semua di lintasan sudah menggeber motor sekuat tenaga. Tapi Marc terlihat santai dan tetap menjauh." Sorak-sorai penonton Balaton Park menggema setiap kali Marquez melewati garis start-finish. Mereka tahu sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa. Di pit lane, tim Ducati Lenovo, tempat Marc kini bernaung, tampak berkali-kali bertepuk tangan melihat data di monitor. Instruktur balap dan kru teknis menyadari bahwa sang pembalap Spanyol itu sedang tampil di level berbeda. Sementara itu, rival-rival utamanya hanya bisa mengakui kehebatan lawan. Fabio Di Gia, meski finish kedua, tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Lap demi lap berlalu, dan tak ada satupun yang bisa mengganggu dominasi Marquez. Bezzecchi yang berharap bisa memberikan perlawanan justru kesulitan menjaga grip ban belakangnya. Luca Marini dan Fermin Aldeguer juga hanya bisa berebut posisi di luar podium, sementara Marquez sendirian di depan, seakan sedang melakukan time trial pribadi. Ketika bendera finish dikibarkan, Marquez melintasi garis dengan keunggulan lebih dari 2,3 detik dari Di Gia. Penonton berdiri, memberikan tepuk tangan panjang, seakan menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu performa terbaik sepanjang musim. Bagi Marquez, kemenangan di sprint race Balaton Park bukan hanya soal tambahan poin. Ini adalah pesan keras bagi seluruh paddock. Ia masih memiliki semua kualitas untuk menjadi yang terbaik.
Meski sempat diragukan akibat serangkaian cedera serius di masa lalu, kini ia membuktikan bahwa dirinya tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga semakin matang secara strategi. Losing time, I'm fading fast.